Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi mendatangi Kemendikdasmen untuk meminta bukti penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ketiganya bilang bahwa tujuan mereka datang sebagai warga negara sekaligus peneliti untuk meminta bukti penyetaraan ijazah SMA Gibran dengan tujuan akademik serta pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan. Diketahui, riwayat pendidikan Wapres Gibran pernah bersekolah di Singapura pada tahun 2002 hingga 2004. Dalam kunjungannya ke Kemendikdasmen, Roy Suryo CS juga sekaligus memberikan buku mereka yang berjudul Gibran NG. Di sini kita ada dua tren, tren A dan tren B. Mohon penjelasan komprehensif mengenai evaluasi capaian pembelajaran. Karena ini yang kemudian menjadi standar kompetensi lulusan SMK Akuntansi dan Keuangan. Penjelasan ini ya mencakup apakah memang transkripnya ada, asesmen berbasis kompetensi yang ada, atau bentuk evaluasi lain. Tujuan kami adalah untuk kepentingan kajian akademik, evaluasi kebijakan pendidikan, serta pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan ini maka kami bertiga, Roy Suryo, Noto Diprojo, saya, Tifauzia Tiasuma, dan Rizmon Holan Sianipar menggunakan hak kami sebagai warga negara, menggunakan amanah yang dibebankan kepada kami sebagai peneliti untuk nantinya apabila permohonan kami sudah disetujui, maka kami akan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen yang kami minta tersebut. Sementara itu, Direskrim Polda Metro Jaya bilang 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan jika dalam prosesnya ada tersangka yang mengajukan permohonan restoratif justice, itu merupakan hak para terlapor. Dalam hukum pidana, penyelesaian masalah dengan restoratif justice dibenarkan. Kota Kasubdit Jatanras dan Kanit Jatanras, ada juga Kasubdit Penmas, kota dari Penmas. Terima kasih rekan-rekan media. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu, dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Sementara itu, pelapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pelapor menyebut 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan restoratif justice soal kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, pelapor mempertimbangkan langkah Egy dan Hari, namun belum memberikan keputusan karena menunggu arahan dari Jokowi. Terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL ya, Damai Hari Lubis, itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor. Ya, kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu persoalan khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi.